Assalamualaikum, selamat pagi untuk anak-anak semua. Sekarang kita masuk di bab pertama, materi terakhir, subbab yang ketiga, mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, kita mulai ya. Anak ibu, nilai-nilai Pancasila itu termanifestasi dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut wajar. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai way of life atau cara hidup bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi Pancasila itu tumpuan gitu. Dalam menjalankan pemerintahan itu Indonesia harus terfokus sama yang namanya Pancasila kayak gitu. Pancasila itu pandangan hidup, bagaimana cara bangsa Indonesia hidup ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tadi gitu. Yang kedua, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila sudah sewajarnya dipahami oleh para pemimpin bangsa karena dapat membantu menciptakan pemerintahan sesuai dengan konsep para pendiri negara. Jadi, para pemimpin bangsa yang sekarang kayak presiden seperti Jokowi, kemudian wakil presiden, ya gitu kan. Mereka harus satu paham dengan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa otomatis itu nggak jauh dari Soekarno, Hatta kayak gitu. Harus satu paham. Dan untuk membuat mereka satu paham itu, maka pedomannya harus sama Pancasila tadi kayak gitu ya. Jadi Pancasila itu pandangan hidup bangsa, terus menyatukan para pemikiran pemimpin bangsa kita kayak gitu ya. Jadi bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara kan kayak gitu. Oke, kita akan bahas sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila secara umum, ini secara umum ya. Oke, kita akan bahas pada sila yang pertama. Sila yang pertama nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Yang pertama sekali dalam sila pertama itu nilainya adalah mengakui adanya kekuasaan causa prima, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah warga negara yang harus punya Tuhan atau warga negara yang harus punya kepercayaan, kayak gitu ya. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ya. Di mana warga negara Indonesia berhak memeluk agama atau kepercayaan masing-masing dan menjalankannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, mewajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku kayak gitu. Yang keempat, menentang ateisme. Ateisme itu adalah seseorang yang tidak punya kepercayaan atau seseorang yang tidak punya agama. Ateisme itu dilarang di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia melarang keras yang namanya orang yang tidak punya agama ya. Dia tetap harus memiliki agama. Kenapa? Karena sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 kayak gitu. Yang kelima, menjamin kehidupan sosial yang penuh toleransi berdasarkan keberagaman agama dalam masyarakat. Yang keenam, memfasilitasi bagi tumbuh kembang agama. Dan yang ketujuh, negara menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Jadi kalau ada konflik mengenai agama gitu, negara harus turun tangan menjadi mediator kayak gitu ya. Oke, walaupun agama ini sifatnya lebih ke individu gitu, tapi agama juga punya aturan terhadap warga negaranya mengenai agama itu tadi. Oke, kita lanjut ke nilai sila yang kedua. Sila yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, otomatis kita akan membicarakan mengenai manusia. Setelah membahas mengenai agamanya, sekarang kita akan bahas bagaimana memperlakukan seorang manusia kayak gitu kan. Itu ada di sila kedua. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai hakatnya sebagai makhluk Tuhan. Ini cerminan dari sila pertama ya kan. Bagaimana manusia itu diatur mengenai agamanya. Setelah diatur mengenai agamanya, kita harus bisa menempatkan manusia itu sesuai dengan makhluk Tuhan tadi gitu kan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kayak gitu.
Yang keempat, menetapkan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai dan norma. Jadi maksud dari sila kedua ini bagaimana memperlakukan manusia sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Kayak gitu, ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Semua harus sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak boleh kita memperlakukan manusia layaknya budak, nggak boleh ya. Karena dalam nilai sila kedua sudah jelas bahwa negara itu harus memerdekakan warga negaranya gitu. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang pertama itu nilainya adalah menghilangkan penonjolan SARA. SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kalau suku Indonesia banyak ya kan, agama pun banyak. Kalau ras itu warna kulit ya. Jadi nggak boleh ada yang hitam bergaul sama yang hitam gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena Indonesia ini satu gitu. Itulah maksud nilai persatuan Indonesia. Kita ini semuanya satu ya. Yang kedua, menggalang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap cinta tanah air dalam setiap diri bangsa Indonesia. Yang keempat, memupuk semangat nasional. Yang kelima, meningkatkan kecintaan kepada tanah air bangsa. Sila keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, yang pertama, sila keempat Pancasila sebagai hakikat demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat yang tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan etika. Jadi Indonesia itu membebaskan warga negaranya untuk berpendapat sesuai dengan apa yang ingin dikeluarkannya gitu. Tapi ya harus beretika dan tidak boleh seenak hatinya juga mau ngomong apa terus dibilang gitu, nggak boleh. Oke, itu sesuai dengan sila keempat. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Indonesia ini adalah negara yang demokrasi, negara yang menerima semua masukan dengan baik, menerima semua masukan itu dengan sangat baik dan tidak adanya pertentangan pendapat ya antara sama manusia. Yang keempat, permusyawaratan rakyat menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia. Yang kelima, kejujuran senantiasa menjadi kepribadian bangsa. Jadi, nilai sila keempat ini selain tentang demokrasi, itu juga tentang kejujuran. Kalian dituntut untuk menjadi manusia jujur, yang pertama ya, dan manusia yang mempunyai kepribadian baik. Orang itu yang pertama sekali dilihat dari dirinya itu adalah kejujurannya gitu. Jadi maksud sila keempat itu gitu, bangsa Indonesia itu warga negaranya harus jujur, nggak boleh punya niatan untuk membuat negara ini semakin terpuruk, nggak boleh kayak gitu. Kayak kalian juga, kalian itu harus jadi orang yang jujur gitu. Kalau ngerjakan tugas sendiri ya sendiri, kalau disuruh gurunya sendiri ya kerjakan sendiri, kalau untuk berkelompok ya baru dikerjakan berkelompok kayak gitu. Oke, kita masuk ke nilai yang terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang namanya keadilan berarti harus merata untuk semua seluruh warga negara Indonesia. Nilainya apa aja? Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dimanapun kita sebagai warga negara Indonesia harus punya sikap kekeluargaan dan harus punya sikap kegotong royongan ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial. Kalau yang udah sila kelima ini ya udahlah tentang keadilan, tentang bagaimana cara bersosialisasi, itu semua ya. Bagaimana kamu bersosialisasi dengan teman kamu dalam satu kelas, bagaimana kamu bersosialisasi dengan lingkungan kamu di sekolah gitu, dengan guru, kepala sekolah dan teman-teman. Itu maksud poin yang ketiga ya, bagaimana cara kamu meningkatkan rasa gotong royong, bagaimana cara kamu meningkatkan rasa kesetiakawanan dalam lingkup sosial kamu tadi. Yang keempat,
menjunjung hak warga negara berlandaskan sikap non-diskriminatif. Yang kelima, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau prinsipnya itu semua rakyat Indonesia harus makmur sesuai dengan sila kelima, ya kan? Kalau aplikasinya ya lihatlah sendiri. Yang keenam, melindungi yang lemah supaya warga negara bisa bekerja sesuai bidangnya. Oke, kalau yang dikatakan dengan yang lemah berarti rakyat biasa atau rakyat Indonesia harus dilindungi oleh penguasa. Penguasanya itu siapa ya? Pemerintahan, presiden, wakil presiden, kayak gitu. Kita ini semua ada di bawah dalam lindungan dia gitu ya. Oke, Ibu rasa sampai di sini aja untuk materi subbab yang terakhir di bab 1. Minggu depan kita akan masuk kepada bab yang kedua. Ibu harap kalian paham dan kalian mengerti. Kalau kalian tidak paham ataupun kurang mengerti, kalian bisa langsung tulis nanti di komentar yang di bawah ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Ibu akan kasih tugas kalian. Nanti lihat aja linknya di deskripsi bawah. Ada tugas yang Ibu kasih sama kalian. Itu harus diselesaikan dan dikumpul minggu depan hari Senin atau Selasa. Hari Rabu juga boleh karena Rabu Ibu datang. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum.